Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, yang mana dengan nikmatnya kita masih bisa melanjutkan kembali murajaah kita atau belajar kita. Yani insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Marhaban ya Talibal Ilm. Ya marhaban ya Talibal Ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Di mana kita telah melihat di pembahasan sebelumnya sebuah nasihat dari Hudzaifah ibn Yaman, di mana beliau menyatakan, ya, istiqomahlah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang pertama-tama berbuat kebaikan dan akan melampaui jauh dari orang-orang yang biasa, orang-orang yang lainnya dengan jarak yang ba'idan, jarak yang jauh. Akan tetapi walain akhadtum yaminan wa shimalan, akan tetapi jika engkau mengambil apa yang di kiri dan di kanan atau sebaliknya, maka engkau akan tersesat dengan kesesatan yang ba'idan, dengan kesesatan yang jauh juga. Yang kemudian, ya, di sini penulis melanjutkan kembali dengan menyatakan hadza farqun azim in istaqam wa yakuna insyaallah minas sabiqin fannasu minhum as-sabiq wa minhum adh-dhalimu li nafsihi wa minhum muqtasid fal 'alimul 'amil bi syara'i'il islam wajibatiha wa mandubatiha wa yatajnibu al-muharramat wal makruhat wa yatawarra'u 'ani syubhat wa yabta'idu 'anha hadza minas sabiqin. Ya, istiqomah ini adalah sebuah pembeda yang sangat agung dengan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang istiqomah di atas belajar, orang-orang istiqomah di atas jalan menuntut ilmu, tentu ia akan berbeda dengan orang-orang yang baru belajar, tengok sana, tengok sini. Itu akan berbeda. Yang mana insya Allah dengan istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas mempelajari ilmu, di atas dakwah dan sebagainya, akan menjadi orang-orang yang terlebih dahulu melampaui orang yang lainnya, terlebih dahulu berhasil, terlebih dahulu sukses, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu fannasu minhum as-sabiq wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Manusia itu ada 3. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Quran surat Fatir ayat 32. Ya. Tsumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah.
Dan kemudian kitab ini kami wariskan kepada hamba kami yang terpilih, kepada orang-orang dari hamba kami atau di antara hamba kami yang terpilih. Karena di antara manusia ada orang-orang yang menggolimi dirinya sendiri, zalim li nafsih, yakni dengan melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karena atas dasar dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya adalah apa? Adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini apa? An-nar, yaitu neraka. Maka orang-orang yang berbuat dosa itu sangat mengerikan. Karena pada hakikatnya dia telah menggolimi dirinya sendiri. Namun di antara manusia juga ada orang-orang yang muktasid, orang-orang yang pertengahan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang hanya sebatas melaksanakan apa yang diwajibkan saja dan menjauhi apa yang haram. Itu pertengahan. Mending daripada yang pertama tadi, orang-orang yang mendzalimi nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Namun dari dua keadaan ini ada juga orang-orang yang apa? Orang-orang yang minhum sabiq, orang-orang yang sabiq bil khairat biidznillah. Orang-orang yang sabiq bil khairat, mereka bersungguh-sungguh, mereka duluan, mereka cepat-cepat dalam berbuat kebaikan. Dan itu tidak hanya sebatas pada amal yang wajib saja. Wajibatiha wa mandubatiha. Orang-orang yang pertama kali melaksanakan kebaikan, mereka tidak hanya sebatas kepada yang sunnah-sunnah saja. Mereka tidak hanya sebatas kepada yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunnah-sunnah juga, yang mandub, yang mustahab, mereka melaksanakannya. Yang makruh mereka tinggalkan. Wa yatajnibul muharramat wal makruhat. Yang haram mereka tinggalkan, yang makruh pun mereka tinggalkan. Tidak hanya sebatas yang wajib dan yang haram saja, namun yang mandub, yang mustahab, yang sunnah, dan yang makruh, yang dibenci, mereka juga meninggalkannya. Wa yatawarra'u 'ani syubhat, dan juga mereka menjauhi diri dari syubhat, bersikap wara', mereka berhati-hati dari syubhat. Wa yabta'idu anha hadza minas sabiqin, dan mereka juga menjauhi syubhat. Mereka berhati-hati dan juga mereka menjauhi syubhat. Inilah orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan juga di antara mereka ada orang-orang yang apa? Terlebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilanjutkan lagi teks di sini dengan pernyataan Hudzaifah bin Yaman, ya ma'asyaral qurra istaqimu ala kitabillah wa ala siratal mustaqim wa ala manhajil haqq fa innakum manzilatin 'azimah was-sabbaqun bi syart an tathbutu ala siratal mustaqim, an tathbutu ala siratillah wa an takunu ala istiqamah fa in miltum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para qurra, beristiqamahlah di atas jalan Allah, di atas kitabullah. Wahai para penuntut ilmu, wahai kaum muslimin, beristiqamahlah di atas kitabullah, di atas jalan yang lurus ini. Wa ala siratil mustaqim, dan di atas jalannya yang lurus ini. Wa ala manhajil haq, dan di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak ini. Fa innakum fi manzilatin 'azimah was-sabbaqun, karena dengan kita istiqamah di jalan Allah, di atas kitabnya, di atas manhaj yang benar, maka akan menjadikan ia berada di posisi yang mulia, akan berada di kedudukan yang mulia, dan akan menjadi orang-orang yang sabaqun
faminhum sabiqun bil khairat. Dengan syarat, bisyarat an tathbutu ala siratillah. Dia harus kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar garis lurus, menggambar garis yang lurus, dan beliau menyatakan hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Yang kemudian setelah itu beliau menggambar garis di samping kiri dan di kanan, hada subul, ini adalah subul. Wa fi kulli sabil, di jalan, di setiap subul ini, setiap jalan di samping kiri dan kanan ini, minha syaitan yad'u ilaih. Ya, wa fi kulli sabil, di jalan, setiap jalan di samping kiri dan kanan itu ada syaitan, ada setan yang menyeru kepadanya. Yad'u ilaih. Yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Dan inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan setan. Allah katakan dalam bentuk jamak, karena ini merupakan faidah bagi kita bahwa yang namanya jalan kesesatan itu banyak. Jalan kesesatan itu bukan cuma satu. Jalan kesesatan itu sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan subul. Yang kemudian Allah menyatakan kepada kita untuk tidak mengikutinya. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan kesesatan yang subul, maka itu akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi syarat, ya. Yang menjadi syarat agar apa? Agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, orang tersebut akan menjadi orang-orang yang sabbaqun, akan menjadi orang-orang yang berada di posisi manzilatun azimah, orang-orang yang berada di posisi kedudukan yang mulia. Dengan apa? Dengan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in miltum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Namun jika Anda atau jika orang itu condong ke kiri atau ke kanan, atau ke kanan atau ke kiri, maka ia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wal'iyadzubillah. Maka perkara yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita berusaha istiqomah di jalan ini. Sebagaimana di pembahasan-pembahasan yang telah lalu kita telah membahas dari Ummu Salamah berkaitan dengan hadis yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Jika ia berkehendak untuk menguatkannya di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghendakinya. Namun jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyesatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Maka doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah doa yang harusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, di setiap waktu-waktu yang mustajab. Hendaklah kita senantiasa memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, kita akan meninggal dalam keadaan seperti apa.
maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat nanti, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di halaman 15 kitab Marhaban ya talibal ilmi, ya. Fa inna siratillah, kita lanjutkan insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.